Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana kabar kalian? Bebe aja kan? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang bahaya, tadinya gue pengen bawain cerita dari Nageki no Bore ya. Dan ya itu udah kelar juga ya, tinggal diedit doang nih. Tinggal ya palingan 2 jam 3 jam juga kelar gitu ngeditnya. Tapi pas gue baca cerita ini fix ini dulu sih, gue nggak tahu kenapa gue pengen banget bawain cerita ini lagian ya. Udah lama juga gitu loh gue nggak bawain cerita yang kalian kirim kan, yang wah ini ceritanya dia kalian denger aja lah. Tapi ya gue nggak bisa spill nih siapa yang bikin, karena ya orangnya minta dirahasiakan. Yang jelas ya lo bakal mikir lah pas denger cerita ini tuh fiksi apa curhatan anjay. Gue ngerasa sih kayak curhatan ya. Nah, awal ceritanya aja tuh dibuka tuh kan sama MC yang bernama Rehan, yang lagi jalan tuh kan sama Indra, temennya yang pendiam. Terus ada Edward dan Hiki yang bisa dibilang agak-agak cerewet lah. Dan mereka ini emang udah temenan dari lama ya. Dan mereka itu lagi jalan-jalan di sekitaran kota pas lagi sore-sore. Hitung-hitung ya buat ngabuburit. Soalnya ya buat tema cerita kali ini tuh udah masuk ke pertengahan bulan Ramadan. Dan mereka jalan-jalan sebenarnya ya karena gabut aja, nggak tahu mau ngapain. Jadi ya mereka mutusin buat jalan-jalan aja sambil ya ngebahas berbagai hal random. Dan ya pas mereka lagi jalan-jalan itu tiba-tiba Rehan ngeliat tuh spanduk gede ya kan, kalau di situ lagi ada acara ngabuburit. Dan orangnya lumayan rame, ada musik-musikan juga, ada games, ada banyak lah ya. Dan karena rame itu ya udahlah mereka berempat mutusin tuh buat kesana, berhubung ya mereka lagi gabut juga. Nah, mereka tuh berbaur kan sama semua orang, termasuk sama para panitia acara. Kayak ada Ria, Cika, terus juga ada Tri. Tapi ya Rehan lebih fokus ke ketua pelaksananya lah yang bernama Ayunda. Dan ini pertama kalinya Rehan ketemu sama Ayunda. Alasan Rehan fokus ke Ayu bukan karena fisik atau yang lainnya ya, tapi karena cara Ayu yang ngomongnya itu lembut tapi tenang gitu loh. Terus juga ngomongnya santun ya kan, bisa diajak ngobrol sama semua orang. Dan ya mereka ngobrol nyambung-nyambung aja gitu loh. Dan Rehan itu bengong bentar tuh kan, yang untungnya ditepak duluan sama Hiki sambil nyeletuk, awas kesambet lu bengong mulu. Yang disautin lah sama Rehan, yang ada setan ntar yang sambet sama gua. Nah ya udah Rehan lanjut berbaur kan sama semua orang di situ. Dia juga ngobrol tuh sama Ayu dan teman-temannya Ayu, ngebahas kayak anime favorit mereka itu apa, terus karakter paling favorit mereka itu apa, dan yang lainnya. Dan ya karena Ayu itu cewek udah jelas dong dia punya husbu, kalau Rehan ya udah jelas waifu. Dan ya udah acara itu lanjut tuh kan sampai waktu deket maghrib, yang abis ya setelah dekat-dekat maghrib itu ya bubaran. Lagian ya takjil yang harus dibagiin juga udah habis gitu. Jadi ya acaranya clear lah, udah kelar lah. Dan semenjak itu Rehan, Indra, Edward sama Hiki kalau ngeliat Ayu lagi ngadain acara ngabuburit begitu ya pasti bakal ikut nimbrung, dan ngebuat hubungannya Rehan sama teman-temannya itu jadi dekat lah sama circle-nya Ayu itu. Dan ya hubungan itu sampai ke titik dimana mereka saling mutualan sosmed lah. Dan Rehan iseng tuh kan ngechat Ayu tuh, dibales sama Ayu. Yang dari sini mulailah mereka jadi suka chattingan ya kan. Tapi ya Ayu tuh ngechatnya masih kayak jaga jarak, nggak terlalu intens gitu. Dan Rehan juga nggak terlalu peduli juga, karena ya bagi dia ya ini kayak teman baru aja nggak sih. Dan ya udah habis itu di suatu malam ya kan, habis balik terawehan biasalah rombongannya Rehan main kan tuh ke warkop punya salah satu teman mereka yang bernama Nona. Dan pas di situ udah ada beberapa teman mereka lagi nih yang lain, kayak ada Rico ya kan pacarnya Nona, terus ada Marsha, ada Fadli pacarnya Masya, terus juga ada Gali, ada Mira, dan ya banyak lah ya. Mereka ngobrol-ngobrol tuh kayak biasa sampai tiba-tiba Nona ngenalin cewek nih yang namanya Ani, sambil yang ngeledek Rehan yang emang udah jomblo lebih dari 5 tahun. Contohnya kayak, Han lu gak mau nih sama teman gua, kan lu udah jomblo 5 tahun. Ya masa 5 tahun sendiri mulu gak bosen ya bang? Yang ya sama Rehan cuma dibalas, no Edward sama Hiki juga jomblo, ngapa harus gua sih? Tapi ya udah itu cuma kayak candaan doang lah bagi mereka. Dan Ani ikut nimbrung tuh sama mereka. Mereka ngobrolin banyak hal ya kan, dan ya saling mutualan sosmed juga di situ. Nah pas malamnya Ani nge-DM Rehan tuh kan, mereka jadi chattingan tuh, bahkan ya sampai telepon dan sleep call. Tapi ya udah Rehan nggak terlalu ambil pusing juga, kayak biasa aja sih. Karena ya nggak cuma Ani doang yang suka begitu, beberapa temen ceweknya juga ya sama kayak gitu, kadang suka nge-call Rehan, suka sleep call sama Rehan. Makanya ya Rehan nggak mikir macam-macam. Yang jelas ya Rehan di sini nggak bawa perasaan, dan ya cuma ngerespon sebisanya aja lah, kayak dia ngerespon ke cewek-cewek lain. Dan semenjak itu hari demi hari Rehan gak cuma chatan sama Ayu doang nih, tapi ya jadi chatan sama Ani juga. Yang keduanya
sama nih chatannya sama-sama intens dan keduanya sama-sama suka cerita. Bedanya Rehan nggak pernah teleponan sama Ayu, sedangkan sama Ani ya dia teleponan bahkan nih sampai sleep call karena ya diajak mulu lah sama Ani, sedangkan Rehan ya sebenarnya nggak pernah ngajak, dia cuma ya udah menerima aja. Dan selama kurang lebih dari seminggu ya Rehan itu nggak pernah tuh ketemu sama Ayu lagi karena acara ngabuburit yang biasa diadain sama Ayu itu nggak ada tuh. Yang kalau Rehan tahu itu ya gara-gara Ayu ya sibuk lah sama kerjaannya dan ya beberapa urusannya lah, yang jadinya Rehan cuma seringnya ketemu sama Ani doang nih di warkopnya Nona setiap malam. Dan Ani kayak nempel banget di situ sampai ya suatu waktu pas lagi pada nongkrong nih ya Mira nyeletuk, "Lu udah jadian ya sama Ani?" Ya spontan Rehan kaget sambil nyeletuk, "Ya enggak lah, gila kali lu Mir." Cuma ya hari makin hari kelihatan lah kalau Ani ini kayak suka gitu loh ke Rehan karena ya sampai ngasih kode-kode gitu. Dan Rehan sebenarnya sadar sama hal itu tapi ya dia pura-pura nggak sadar aja gitu, pura-pura bego. Tapi ya teman-temannya Rehan malah pada manas-manasin Rehan gitu loh, mereka ngegoreng Rehan kan kayak, "Ini Ani suka sama lu, masa nggak lu terima sih, nggak kasihan lu sama Ani." Dan ya banyak lah gorengan-gorengan mereka ya, bahkan ya pas Ani ada di situ ya mereka juga tetap aja ngegoreng Rehan biar apa ya, ya biar menerima Ani mungkin. Dan ya karena capek ya udahlah Rehan ngeiyain aja tuh omongan mereka yang akhirnya dalam tanda kutip ya Rehan sama Ani jadian. Walaupun ya dalam hatinya Rehan dia tuh kayak ngerasa ini kayak ada yang salah, tapi ya dia nggak tahu salahnya di mana. Dan semenjak itu Rehan jadi mulai jaga jarak lah dari Ayu. Bahkan ya Rehan tuh sampai nggak ngebales chat dari Ayu. Ini bener-bener di cut off gitu loh, karena Rehan takut melukai Ani. Soalnya ya bagi Rehan sekalipun dia nggak suka, tapi kalau dia emang udah terikat sama satu orang, dia bakal komitmen nggak bakal melukai orang itu mau gimana pun caranya. Dan selama beberapa hari itu Rehan nyoba ngebuka hatinya buat Ani karena ya kayak yang lu denger tadi kalau Rehan itu nggak suka sama Ani. Dan ya dia di sini mencoba untuk membuka hatinya untuk Ani sampai suatu ketika pas Ani lagi sakit, Rehan inisiatif dong buat jenguk Ani. Tapi ya sebelum jenguk kan dia mau nelpon dulu nih, yang ya udah Rehan telepon tuh kan, ditelepon sama Rehan tapi nggak diangkat sama Ani. Habis itu Rehan nyobalah buat chat si Ani, dibales tuh sama Ani. Cuma Rehan bingung lah kok chatnya begini. Jadi isi chatnya tuh kayak maksudnya apa, ditemenin apa, Rehan siapa, gue lupa, bisa tolong kirim SS-nya nggak, dan yang lainnya lah kayak ini apa maksudnya gitu. Di situ Rehan sadar kayak ini siapa yang megang HP-nya Ani ya. Intinya Rehan bertanya-tanya lah. Dan yang paling bikin Rehan bingung, kok dia diblok sama Ani. Tiba-tiba banget ini diblok ya kan. Ini semua sosmednya diblok ya, wajar dong Rehan bingung. Sampai akhirnya Ani ngebuka bloknya terus ngechat Rehan. Tapi yang ngechat Rehan bukan Ani, melainkan pacarnya Andi yang bernama Daniel, yang nyeritain soal Ani yang ya udah punya pacar gitu loh, namanya Daniel, dan mereka udah pacaran dari lama gitu kan. Dan wah di sini kayak terus yang sebelumnya chatan tuh kan sama Rehan waktu Ani sakit ya kan si Rehan nelpon terus ngechat, ada yang bales tuh. Nah itu yang bales si Daniel gitu loh ya. Rehan di situ kaget bingung tapi ya dia apa ya, dia berusaha untuk menerima kenyataan lah kalau ternyata dia itu cuma jadi second choice doang. Cuma ya Rehan di sini masih galau lah, kok bisa hidupnya begini gitu loh. Dia jalan-jalan keliling kota sendirian pas lagi sore. Dia bener-bener kalut, tanpa arah, tanpa tujuan. Udah bener-bener pengen ngelepasin semuanya aja sendirian. Dia udah nothing tulus aja lah. Tapi ya pas dia lagi jalan itu, dia ngeliat tuh orang-orang lagi pada ngumpul ya kan. Terus ada banner ngabuburit. Rehan di situ senyum ya kan sambil ngebatin, kalau ngeliat begini gue jadi keinget Ayu. Gimana ya kabarnya ya? Udah lama gue gak denger kabarnya dia. Yang perlahan-lahan momen Rehan pas deket sama Ayu itu mulai datang tuh satu demi satu. Dan gongnya Rehan lagi ngeliat Ayu di situ ya. Rehan nggak tahu Ayu ngadain acara ngabuburit lagi karena ya udah lama nih dia nggak kontek-kontekan ya kan sama Ayu, dan udah lama juga dia nggak buka sosmednya Ayu. Tapi yang jelas pas Rehan di situ ngeliat Ayu, dia kayak ngerasa tenang, adem, kayak pulang ke rumah. Dan di sini kayak apa ya, Rehan tuh bener-bener digampar sama sesuatu gitu. Dia kayak wah merasa tertampar lah ya. Dia akhirnya sadar tuh kalau ternyata selama ini dia suka sama Ayu. Dan wah di situ Rehan kayak jadi selama ini toh yang gue cari. Dan ya udah akhirnya Rehan datang lah ke acara itu sendirian ya kan, pakai senyum semringah gitu loh. Dia ngelepas semua beban yang ada dan ya udah bersikap seolah kayak udahlah masalah sebelumnya tuh nggak pernah ada. Dan ya udah Rehan di situ ngobrol-ngobrol sama Ayu, terus sama teman-temannya Ayu juga. Dan mereka sempat nanyain soal teman-temannya Rehan yang nggak ikut karena kan biasanya Rehan bareng rombongannya tuh. Tapi ya dengan santainya di sini Rehan ngomong, nggak apa-apa kok, aku cuma apa ya lagi pengen jalan-jalan sendiri aja. Dan
ya mereka juga lagi pada sibuk ya kalau kata Rehan begitu. Dan ya semenjak kejadian itu Rehan jadi sering chat-chatan tuh kan sama Ayu lagi. Chat mereka juga mulai intens nih. Nah, di acara ngabuburit Ayu di akhir bulan Ramadan ya kan, Rehan datang tuh sama teman-temannya. Di situ juga ada Mira yang wah gemes banget lah ngeliat Rehan sama Ayu. Dia jodoh-jodohin Rehan sama Ayu tuh kan, yang ya Rehan di sini emang udah biasa gitu kan dijodoh-jodohin begitu sama Mira. Dan kalau Ayu, ya Rehan juga nggak tahu gimana perasaannya. Yang jelas ya Rehan udah terang-terangan lah ngasih tahu kalau dia ini suka sama Ayu. Nah, malamnya Ayu cerita kan ke Cika tuh soal hubungan dia sama Rehan. Ayu ya masih bingung lah, Rehan ini bercanda apa gimana, yang karena Ayu ini nggak punya pengalaman cinta gitu loh. Yang kalau kata Cika, Rehan serius kok, tapi ya Ayu itu harus siap karena umurnya Rehan itu udah mendekati umur yang siap menikah. Jadi ya menurut Ayu, Rehan itu nyari pacar udah bukan buat main-main lagi, bukan sekedar mencari hiburan, tapi buat ke jenjang selanjutnya. Dan Ayu siap nggak buat kesana kalau kata Cika. Tapi ya Ayu di sini masih bingung. Dia nyoba, ya udahlah jalanin dulu aja. Nah, pas malam takbiran, Rehan sama Ayu teleponan kan. Di situ Rehan ceritalah soal hubungan dia sama Ani. Dan ya itu pertama kalinya Rehan teleponan sama si siapa Ayu gitu loh. Yang niat awalnya cuma pengen cerita soal Ani doang nih. Tapi mereka malah jadi cerita banyak hal yang ngalor ngidul lah. Sampai keduanya sleep call. Dan akhirnya ya mereka berdua sepakat lah buat menjalani HTS, hubungan tanpa status. Karena ya mereka sama-sama nggak mau pacaran, mereka pengennya serius dan ya cepet ke jenjang selanjutnya aja lah. Sambil ya mengenal lebih jauh, jadi ya nggak ada kata pacaran. Mereka juga udah sepakat tuh kan buat ngomong ke kedua orang tua mereka masing-masing. Tapi ya di lain sisi, Ayu juga curhat nih ke Ria kalau dia takut kalau dia ini cuma dijadiin tempat pelampiasan doang atau ya pelariannya Rehan. Karena ya setelah denger ceritanya Rehan, si siapa Ayu ini ngerasa kayak dia ini cuma jadi tempat pelarian gitu loh. Dan itu hal yang wajar bagi Ayu yang ya dia seorang perempuan ya kan, apalagi ya Rehan baru aja menjalani hubungan nih, tapi tiba-tiba kok Rehan bilang suka sama Ayu. Ditambah ya kayak yang gue bilang tadi, Ayu sama sekali nggak punya pengalaman cinta, ataupun ya dia juga nggak pernah pacaran. Jadi ya dia benar-benar nol lah soal hubungan romansa. Makanya ya Ayu nyoba buat jalanin aja dulu sambil nyari tahu dan mastiin sendiri lah. Nah, semenjak itu semua orang bisa ngeliat lah Rehan sama Ayu jadi deket banget. Teman-teman mereka juga saling mendukung ya kan. Karena ya menurut circle mereka masing-masing, baik Rehan ataupun Ayu ya sama-sama green flag. Rehan gak pernah sekalipun nyakitin cewek, malah ya Rehan yang disakitin ya kan, di ghosting, ditinggal nikah ya masih banyak lah. Sedangkan Ayu, kayak yang tadi gue bilang, dia gak pernah pacaran, gak ada pengalaman cinta atau ya romantisme sama sekali. Jadi benar-benar nol lah kalau si Ayu ini. Nah, semenjak Rehan deket sama Ayu, atau ya lebih tepatnya punya hubungan lah ya, perlahan-lahan Rehan itu mulai berubah tuh ke arah yang lebih positif. Contohnya kayak hidupnya Rehan yang gak punya arah dan tujuan jadi lebih terarah. Hidupnya yang agak urakan, bangun siang, jarang olahraga, berubah jadi ya bangun pagi, suka olahraga, lebih terstruktur ya kan. Dan Rehan sadar semenjak dia kenal dan deket sama Ayu, dia jadi semakin dekat dengan Tuhan. Tapi hubungan Rehan sama Ayu juga gak mulus-mulus banget. Ada kejadian dimana mereka ribut gara-gara Rehan sempet bohong dan Ayu tahu kebenarannya sendiri gitu. Jadi gak diceritain sama Rehan, makanya Ayu wah kayak kesal gitu kan, marah. Dan Rehan sadar kalau itu emang kesalahan dia. Rehan kayak nyalahin dirinya sendiri lah, bahkan dia sampai ngebego-begoin dirinya sendiri. Ya emang Rehan ngomong itu, atau lebih tepatnya pas bohong itu ya sebelum dia punya hubungan lah sama Ayu. Tapi ya Rehan sadar suatu hubungan gak bakal jalan dengan baik kalau ada suatu kebohongan. Cuma Rehan di sini masih egois. Dia minta maaf, dia udah ngasih penjelasan dan dia udah nyalahin dirinya sendiri. Tapi apa yang dia omongin seolah kayak gak mau disalahin. Dan di sini Rehan mulai sadar nih akan sikap egoisnya dan nyoba tuh buat berubah jadi lebih baik lagi. Tapi Ayu yang masih marah dan kecewa banget ya kan karena merasa dibohongin Rehan, dia kayak lost contact lah sama Rehan sama satu hari itu. Dan Ayu itu curhat tuh ke Cika sama Ria dan Ayu dapat jawaban lah dari mereka. Hal yang wajar kok kalau misalnya Rehan bohong begitu, karena kan ya awalnya kalian cuma sekedar kenalan doang, nggak ada niatan buat menjalani hubungan lebih jauh. Jadi ya wajar dong dia masih menyembunyikan sesuatu. Dan ya akhirnya Ayu paham lah. Tapi ya dia nggak mau tuh kalau Rehan begitu lagi. Dia maunya kalau misalnya Rehan masih belum mau cerita, ya udah nggak usah cerita, jangan bohong, mending diem lah daripada bohong. Menurut Ayu begitu. Dan Ayu ngomong gitu juga ke Rehan yang dengan senang hati Rehan terima. Dan semenjak itu hubungan mereka jadi makin lebih terbuka lagi tuh. Rehan juga mencoba kan untuk ngebuka semua kartunya tanpa bohong sedikit pun. Begitu juga sama Ayu yang kalau misalnya ada yang nggak pengen mereka ceritain, ya udah mereka milih buat nggak ngejawab dulu, nggak cerita dulu daripada bohong atau yang ngomong tapi tertekan.
Dan ya udah hubungan mereka jalan lagi tuh, jalan dengan ya semestinya lah. Tapi di satu sisi Ayu ngerasa kayak ada yang salah nih sama dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya, ini apa? Kok ini kayak bukan aku gitu loh. Ya Ayu curhatin masalah itulah ke Chika sama Ria, dan dia akhirnya dapet jawabannya kenapa dia merasa begitu. Kenapa ini dia ngerasa kayak bukan dirinya sendiri gitu loh. Apa yang ngeganjal di hatinya, dan Chika sama Ria cuma bisa ngedukung aja tuh apa yang Ayu pengen. Nah, pas Rehan sama Ayu ketemu tuh kan, mereka ngobrolin lah apa yang dirasain sama Ayu itu. Yang sebenarnya Ayu nggak usah ngomong juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi Ayu ngerasa harus bertanggung jawab dan dia nggak mau ngeghosting Rehan. Ayu ngomong gitu loh ke Rehan kalau dia belum siap nih buat lanjut ke jenjang selanjutnya. Karena dia masih pengen sendiri dan pengen mengenal dirinya lebih jauh. Tapi Ayu juga nggak mau nih kalau harus pacaran ataupun HTS. Kayak yang udah gue bilang tadi gitu loh di awal, Ayu nggak pernah pacaran dan nggak mau pacaran. Pengennya ya udah langsung nikah aja, karena Ayu nggak mau nih orang tuanya kecipratan dosa dari pacaran ataupun dari HTS atau ya hubungan-hubungan yang kayak gitulah. Dan Ayu di situ juga ngomong mending kita sendiri-sendiri aja dulu, yang kalau emang mereka berjodoh pasti Tuhan bakal ngasih jalannya. Ya Rehan di situ paham dong sama posisinya Ayu. Dia sama sekali nggak ngerasa kecewa, malah ya Rehan ngomong dia bakal nunggu tapi bukan nahan Ayu. Dia bakal nunggu selama perasaannya untuk Ayu masih ada. Mau gimana nanti itu urusan Tuhan. Yang pasti rasa yang mereka alami saat ini datang di waktu yang salah dan tidak seharusnya. Dan Rehan berterima kasih banget ke Tuhan karena udah ngasih dia hadiah yang sangat besar ke dirinya itu yang banyak dosa. Karena ya dipertemukan sama sosok wanita yang luar biasa kayak Ayu yang benar-benar merubah hidupnya Rehan. Dan Rehan juga berterima kasih ke Ayu karena udah ngajarin dia apa itu cinta yang datang secara perlahan tapi nyata. Dan ya udah di situ Rehan berpisah sama Ayu, tapi ya bukan dengan dendam, bukan dengan masalah, melainkan dengan harapan. Harapan kalau mereka berjodoh dan dapat restu dan ridho dari Tuhan. Sekalipun mereka nggak berjodoh, Rehan berharap masing-masing dari mereka bakal diberikan yang terbaik. Karena cinta bukan soal memiliki saat ini, tapi yakin dan percaya kalau yang ditakdirkan akan kembali dan datang di waktu yang tepat. Namun sayangnya kita tak bisa untuk bersama. Cinta ini datang di waktu yang tak seharusnya. Cinta di waktu yang salah membuat kita berpisah. Dan kita akan bisa bersama jika Tuhan merestui kita berdua. Ya, itulah untuk cerita dari seseorang yang gue nggak tahu ini curhatan apa cerita fiksi ya. Kalian nilai sendiri aja lah ya. By the way, kalau lu pengen lagu yang terakhir itu ya, itu lu bisa cek di deskripsi aja, di situ gue taruh tuh link dari lagunya. Oke, lu bisa cek sendiri lah lagu fullnya tuh seperti apa ya, yang jelas. Itu benar-benar menggambarkan gimana cerita ini ya. Dan ya kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.